Cuplikan PowerPoint episode kali Jadi ini. banyak banget memang kesalahpahaman di sosial masyarakat terkait transpuan ini. Transpuan kadang-kadang ada yang menyebutnya, kalau dari dunia film tuh aku pernah lihat pekerjaan waria, pekerjaan transpuan, padahal transpuan itu bukan sebuah pekerjaan. Transpuan itu adalah sebuah identitas. Masyarakat tuh takut punya kesalahpahaman bahwa teman-teman transpuan itu jadi semacam kayak sekte yang akan menghancurkan dunia, atau mungkin yang akan menyebarkan virus penyakit atau virus ketranspuanannya menularin ke orang. Sesimpel itu kan. itu betul. Padahal kan logikanya enggak lah ya. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi di Power Puan Season 2. Lihat deh, tampilannya berbeda kan dari Season 1. Nah, beda. hari ini juga sudah ada kedatangan narasumber yang kelihatan banget nggak diskriminasi ininya nih. Make up-nya, tampilannya, aduh, ini hostnya merasa diintimidasi nih. Enggak juga. Luar biasa loh. Ini bintang tamunya superstar ya. Ini sudah ada Kak Anggun Pradesa di sini. Halo Kak Anggun. Halo juga Dede. Thank you ya udah ngundang ke sini ya. Makasih. Kita yang seneng banget nih Kak Anggun udah mau hadir di sini. Aku senang banget diundang. Emang belakangnya tadi apa, warna hijau? Belakangnya tadi sebelah sana. Jadi ini tuh season 2. Jadi kemarin kita sudah ada 17 episode di season pertama dengan para narasumber. Nah, kita mau lanjut ke season 2 untuk podcast ini dengan tema-tema yang berbeda dan lebih wow gitu. Berarti sukses ya yang season satunya ya, makanya ada season 2. Semoga ada season 3, 4, 5 sampai kayak sinetron tersanjung zaman dulu itu. Pada tahu nggak Sobat Puan sinetron tersanjung? Iya, mungkin itu milenial ya, bukan ya? Bukan milenial. Oke, aku juga mau memperkenalkan dulu nih, ini Kak Anggun Pradesa. Kak Anggun ini adalah mantan pengurus organisasi Transpuan Muda di Jakarta, dan juga Kak Anggun ini seorang seniman. Beliau ini adalah seorang sutradara, guys. Kak Anggun sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Sekarang itu lagi sibuk ngejalanin distribusi impact dari film dokumenter pendek terbaruku. Jadi dokumenter aku itu membuat karya dokumenter, memang fokusnya untuk isu-isu transpuan, tapi kali ini tuh isu penerimaan transpuan dalam keluarga gitu. Jadi ini film sebetulnya sudah yang dokumenter kesekian. Yang pertama itu cukup sukses di kalangan komunitas dan festival-festival. Cuma sayang waktu yang di pertama itu thank you. Cuma sayang waktu pertama itu filmnya tuh telat masuk ke komunitas dulu. Jadi dia dikonsumsi di festival dulu, lalu kemudian baru ke komunitas belakangan. Dan bahkan sampai di usianya yang hampir 10 tahun film pertama itu masih suka sering loh di screening di komunitas. Satu hal seneng ya, tapi di sisi lain aku ngerasa jangan-jangan di Indonesia kekurangan film seperti ini gitu, dan representasinya juga kurang gitu ya. Jadi yang di kedua ini lanjutan dari film yang pertama. Sebetulnya di tengah-tengah udah bikin beberapa dokumenter dan film pendek juga, cuma yang ini memang lanjutan yang pertama. Berbicara tentang penerimaan keluarga transpuan, bagaimana seorang transpuan pulang kampung memperjuangkan penerimaan dari bapaknya, lalu kemudian didukung oleh ibunya yang di film awal sudah menerima aku sebagai seorang transpuan. Nah, tapi yang menarik di sini adalah film ini dibikinkan impact distribusi impactnya itu tayang di kabupaten-kabupaten kecil di luar Pulau Jawa tadinya, tapi lagi-lagi karena kita keterbatasan dana, yang kita dapat tidak banyak, akhirnya hanya memungkinkan ada di daerah Jawa Barat gitu. Sudah jalan ke Tasik, ke Kuningan, lalu kemudian kemarin ke Bekasi, dan ini nanti yang memang propernya itu rencananya di Karawang dengan 7 transpuan dan 7 keluarganya. Nanti itu ada fasilitator, ada narasumber, lalu kita nonton bareng, piknik, dan ngomong-ngomong dengan maksud untuk bisa
menguatkan jadi support system gitu ya ya. hubungan antara antara orang tua Tua dan dan anaknya juga yang transpuan. Dan lagi-lagi kadang-kadang teman-teman transpuan apalagi di konteks di daerah Jawa ini kan dia banyak banget support sistemnya ya. Dia Iya, bisa iya. ngobrol sama sesama Iya, temennya, iya. sesama live-nya, sekutunya gitu. Tapi kadang-kadang orang tua dari teman-teman transpuan ini sendiri itu kan dia mau bingung ngomong kemana Iya, gitu. iya, Kalau iya, ngomong benar. sama tetangganya, belum tentu tetangganya Sama punya juga, anak yang iya. transpuan juga, atau bahkan cenderung dihujatkan dia, makanya kamu kurang Iya, ibadah, kamu kurang ini, makanya anakmu transpuan. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh bisa ditangani ketika bikin support group bareng keluarga yang sama-sama merasakan bahwa dia bagaimana rasanya punya anak transpuan, bagaimana perasaan hati, saling curah rasa, dan harapannya jadi support system. Jadi sibuknya di situ sekarang. Gila. Keren banget. Sembari juga sih kadang-kadang kalau ada undangan podcast kayak gini dateng gitu, undangan screening apa gitu dateng gitu. Dan Jadi beruntung banget nih Sobat Puan Power Puan bisa kedatangan Kak Anggun di episode 1 lagi kan, di episode 1 season 2. Nah, Kak Anggun tadi ngomongin film itu berarti bentuknya sequel ya? Iya. Sequel. Nah, kalau ada Sobat Puan yang mau ikut gitu, buat nonton itu biasanya diakses di mana? Atau sebenarnya Kak Anggun bisa juga sharing buat informasinya bisa lewat apa? Oh, itu gitu? biasanya melalui info @kalyana_shira film itu dari PH-nya aku, itu nanti akan dijawab dengan tim impact produsernya. Dan screeningnya itu bisa di screening di komunitas kecil, ya formalitas kirim email lalu nanti kirimkan link, cuma memang jangan disebar karena memang untuk keamanan memang itu tidak ditayangkan ke platform media yang besar gitu, tidak, tapi memang hanya diperuntukkan untuk bahan diskusi. Sejauh ini sih terakhir tuh Komnas Perempuan memutarnya untuk diskusi bulanan internal staffnya gitu. Lalu kemudian nanti itu besok di British Embassy, jadi mereka ada kayak learning culture week gitu, learning week gitu. Jadi nanti mengundang internalnya mereka untuk membahas isu-isu keberagaman, terutama isu-isu transpuan. Itu menarik sih. Jadi untuk teman-teman sobat puan yang ngomongnya ya, sobat puan yang mau screening ya bisa nanti nonton di kantornya. Lalu kemudian kalau aku lagi nggak sibuk aku bisa datang, lalu bisa kayak diskusi bareng gitu ya. Karena apapun itu ya terkait isu keberagaman ini tuh memang tidak ada berhentinya kita belajar ya gitu, karena dunia makin berkembang, pengetahuan berkembang, lalu kemudian konteks keberagaman juga berkembang gitu ya sesuai konteksnya. Kalau zaman 10 tahun yang lalu mungkin konteksnya seperti ini, kalau sekarang ya sepertinya ya butuh upgrade gitu ya namanya dia. Harus selalu diupdate ya pengetahuan dan ini tuh. Oke. Iya. Seneng banget aku ngobrol sama Kak Anggun ini, vibes-nya positif banget gitu. Oh, gitu ya. Mungkin ini kita mau tanya-tanya hal yang paling sederhana aja dulu ya Kak Anggun. Kalau tadi ngomongin soal transpuan sebenarnya kayak rumah makan sederhana ya. Aduh, jadi lapar ya. Tapi kalau podcast kayak gini nggak boleh makan dulu. Nggak boleh. Ya kan, minum air putih aja biar minum cantik. aja. Tahu aja kalau ini nggak properti tapi loh Kak, ini boleh diminum. Boleh diminum, oke. Ini Kak mau nanya sebenarnya yang mendefinisikan seseorang itu menjadi transpuan itu siapa dan apa sih sebenarnya? Mungkin sobat puan di rumah juga masih ini nih Kak, awam dengan pengetahuan soal definisi transpuan. Siapa yang bisa mendefinisikan dan apa? Oke. Pastinya segala transpuan. Jadi banyak banget memang kesalahpahaman di sosial masyarakat terkait transpuan ini. Transpuan kadang-kadang ada yang menyebutnya, kalau dari dunia film tuh aku pernah lihat pekerjaan waria, pekerjaan transpuan, padahal transpuan itu bukan sebuah pekerjaan. Transpuan itu adalah sebuah identitas, sama seperti cis perempuan dan juga cis laki-laki gitu kan, itu adalah sebuah identitas gitu, bukan pekerjaan dan juga bukan perilaku gitu. Kadang-kadang orang perilaku transgender, perilaku transpuan gitu. Itu bukan sebuah perilaku. Perilaku itu kan adalah ketika kita berjalan mengerjakan apa, itu perilaku gitu-gitu ya. Jadi aku terangkan sedikit tentang sejarah kenapa berubah jadi transpuan. Jadi menarik sekali karena ketika semua berubah menjadi disebut identitasnya sebagai transpuan, itu ada ada semacam kayak kekuatan dari teman-teman komunitas gitu untuk
memproklamirkan Memproklamirkan. identitasnya ke masyarakat bahwa kami itu transpuan. Karena sebelumnya identitas kami itu dinamai oleh pemerintah gitu loh. Waktu itu pernah gubernur yang progresif pada tahun berapa aku lupa, Bapak Ali Sadikin itu menamai kami kan Wadam ya gitu. Lalu kemudian Wadam. iya Wadam. Itu kalau nggak salah wanita Adam atau wanita Adam gitu ya, kayak gitu. Tapi kemudian berubah. Tapi konteksnya kan positif ya. Dia memberikan hal itu tuh supaya menghindari supaya orang ngatain kami itu menyebut kami banci dan bencong gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman lagi, kemudian dinamai lagi kami itu waria, wanita pria gitu. Dan terminologi itu aku rasa jadi kayak semacam kami ini kan bagian dari perempuan ya, cis perempuan, transgender perempuan. Jadi kalau dengan term itu waria, wanita, pria, berarti kan kita tuh kayak wanita bukan, pria bukan nggak sih gitu. Lalu kemudian kan terminologi yang digunakan di kelompok aktivis perempuan juga kan wanita itu tuh ini ya digantikan dengan perempuan kan. Jadi makanya akhirnya komunitas menyepakati menamai dirinya sendiri sebagai seorang transpuan. Lalu siapa yang berhak mendefinisikan orang itu transpuan atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Itu definisi transpuan itu adalah dari dalam hati itu. Bagi apa yang kamu rasain, apa yang kamu yakini, apa yang kamu percayai terhadap identitasmu, dan itulah dirimu gitu loh. Lalu apa? Tadi apa sih pertanyaannya apa ya? Siapa tentunya adalah siapapun itu. Kalau berkaitan dengan identitas, yang berhak menyatakan mendefinisikan dirinya itu siapa adalah orang yang bersangkutan gitu, baik laki-laki, baik perempuan, baik transgender perempuan, baik apapun itu adalah dirinya sendiri. Lalu apa yang mendefinisikan seseorang belibet itu deh gue ngomongnya. mendefinisikan seseorang itu seorang transpuan gitu. Iya, sebetulnya sama ya. Kadang-kadang di kerangka pikir masyarakat juga ya, ketika dia melihat gitu ya deh. Orang yang disebut transpuan itu kadang-kadang yang berpenampilannya feminin, cantik, rambutnya panjang gitu. Tapi kan itu kan sama dengan kayak cis perempuan juga ya gitu. Itu masih bias banget. Iya tuh gitu. Bias. Kadang-kadang cis perempuan juga masa sih karena dia rambutnya nggak panjang, karena dia nggak suka makeup dan dia tidak pantas disebut perempuan gitu. Begitu juga sih untuk teman-teman transpuan. Dan aku melihat banyak banget teman-teman transpuan yang ekspresinya bermacam-macam. Ada yang androgin, ada yang maskulin, ada yang feminin, ada yang tengah-tengah ekspresinya. Jadi beragam. Ada yang berambut panjang, ada yang berambut ikal, ada yang suka dandan gitu, ada yang memang dunianya di salon dan di bidang masak-memasak, ada yang dunianya di bidang montir-montir, di bidang banyak hal ya zaman sekarang ya. Ada yang merambah di dunia seni, ada yang dokter, ada yang banyak pilihan sebetulnya. Dan itu membuat aku seneng sebetulnya ya, meskipun banyak realitanya belum banyak representasi yang bisa menduduki posisi-posisi yang strategis atau posisi-posisi yang minim kekerasan bidang pekerjaannya gitu-gitu. Tapi ini penting banget sih informasi ini sebetulnya Kak, karena kayak orang tuh udah punya judge sendiri gitu loh sama transpuan. Misalnya tadi ya pakai termnya tuh masih pakai bencong, banci, waria, dan yang kayak gini, yang begini, yang dandan begini. Padahal sebetulnya kan siapapun itu dia bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai apa kan. Dan kita nggak bisa menjudge kalau misalnya pun ada misalnya seorang laki-laki yang misalnya berpakaian feminin, belum tentu dia transpuan juga. Belum tentu transpuan juga. Betul. Ini tuh sebenarnya mengasah kita untuk kritis ya. Kadang-kadang tuh kita mempertanyakan apakah rok itu hanya milik perempuan gitu. Kalau kita tilik dari sejarahnya kan tahun berapa ya aku nggak tahu. Itu kan kita pernah mungkin kita pernah melihat bahwa banyak sekelompok laki-laki yang waktu itu kostumnya menggunakan rok gitu ya, di beberapa daerah juga sepatu kan yang punya hat gitu-gitu. Di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak juga kan perempuan pakaian laki-laki yang menggunakan rok atau jubah gitu kan ya betul. Nah ini sih kalau misalnya kita lihat di internet itu banyak banget kan Kak yang soal stigma-stigma dan juga diskriminasi sama teman-teman transpuan ini. Jadi kayak orang-orang ini melihatnya berhak menjudge atau mengidentifikasi gender seseorang gitu. Iya betul, dia tunjuk kamu kan
oh kamu transpuan ya contoh gitu. kamu gay ya, kamu karena kamu kayaknya feminin gitu kan, padahal Iya, belum iya. tentu Iya, ya betul, gitu betul. loh. Terus kamu jangan-jangan transpuan ya karena kamu suka pakai rok, ya belum tentu juga. Yang paling benar adalah eh, eh, di satu hal mungkin nggak sopannya kalau nanya-nanyain kamu Kamu trans apa atau kamu gay bukan sih gitu, atau apa kamu lesbian atau apa sih gitu kan, nggak sopan gitu ya. Iya. Tapi kalau udah dekat mungkin bisa ditanyakan langsung, diklarifikasi seperti kayak sebutan gitu. Maaf kak, kakak mau nyamannya dipanggil Apa, apa? betul. Ibu, mbak, atau apa? Jangan ujuk-ujuk panggil tante, karena tante memang itu kan panggilan untuk perempuan ya, lawannya om atau paman gitu. Tapi ada beberapa orang yang cis perempuan pun kalau dipanggil tante ngerasa Nggak kayak nyaman ya. insecure Nggak gitu, karena nyaman ngerasa juga. oh kok kayak aku yang kayak tua gitu dipanggil ibu juga. Jadi alangkah baiknya memang dibiasakan sih Iya, ke iya, kelompok betul, manapun betul. itu, ketika itu maaf kamu aku nyamannya dipanggil Panggil apa ya Iya, iya. gitu. Itu hal sederhana Hal ya. sederhana yang nampaknya perlulah kita biasakan untuk menanyakan ke orangnya Lain, iya, gitu. betul, betul. Nah, ngomongin soal itu, tadi kita udah sempat bahas juga sih gimana keadaannya sekarang dengan banyak banget, Kang Gun udah lihat kayak teman-teman transpuan sekarang udah banyak nih bermacam-macam di mana. Tapi kalau menurut Kang Gun sekarang teman-teman transpuan yang ada di Indonesia nih seperti apa sih melihat transpuan, atau kondisinya sekarang gimana nih Kak yang berkembang di masyarakat? Yang berkembang di masyarakat. Sebetulnya aku melihatnya jadi kayak yang abu-abu gitu ya. Maksudnya di masyarakat tuh penerimaannya kayak yang abu-abu. Di satu sisi kalau kita nggak sampai yang viral banget, sebetulnya hidup itu aman-aman aja. Bukan aman-aman aja juga sih, nggak begitu bahayanya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kan kita ini kan transpuan yang juga beraktivitas, bersosial, lalu kemudian kan kita rentan banget ada orang kita posting di Instagram kegiatan hari-harian kita, lalu kemudian nggak bertentangan dengan pemahaman masyarakat tuh jadi masalah gitu. Contoh terakhir itu kan ada aku baca di di TikTok kalau nggak salah, itu ada temen transpuan yang dia lagi selfie di toilet perempuan dan jadi heboh gitu loh. Padahal sebetulnya kalau menurutku ya selama menurutku ya teman-teman transpuan karena dia ada mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari perempuan, jadi masuknya ke toilet perempuan gitu. Karena di Indonesia juga nggak ada kan toilet yang gender netral. Ada sih di beberapa kafe, tapi kan nggak sampai sebegitunya banget. Jadi kondisinya sekarang itu kalau aku lihat masalah representasi di media terutama ya, itu sudah banyak banget berseliweran teman-teman transpuan. Memang banyaknya di selebgram ya kan, di selebgram gitu, dan itu membawa dampak di masyarakat bahwa jadi masyarakat lebih aware tuh, lebih paham dia transpuan gitu. Oh transpuan tuh ini, transgender tuh ini gitu. Tapi di sisi lain karena representasinya terbatas, hanya pada segmen yang media Indonesia kan selalu menekankan tentang hal-hal yang drama, sensasional, dan gimmick-gimmick gitu ya. Lalu kemudian komedi-komedi, itu semuanya nggak masalah. Tapi menjadi ketika tidak berimbang itu tuh jadi kayak yang malapetaka menurut aku. Jadi harusnya dalam dunia media dan hiburan itu berimbang gitu. Ada yang komedi, ada yang gimmick, ada yang dan ada yang edukasi. Coba bayangkan di dalam pertelevisian kita deh gitu, yang edukatif kayak yang zaman dulu ada talk show yang dibawain oleh tokoh senior transpuan itu kan sekarang udah mulai nggak ada. Dan bahkan tuh sebetulnya nggak ada karena di ban ya. Ada aturan yang nggak boleh tampil laki-laki yang yang berpakaian perempuan. Tapi sebetulnya kan kita ini transpuan bukan laki-laki, kita tuh kan part of perempuan, cis perempuan dan transgender perempuan. Itu kesalahpahaman yang sebetulnya harus diluruskan di masyarakat, karena belum diluruskan juga jadinya tuh naiklah ke pemahaman orang-orang di pemangku kebijakan gitu ya gitu. Jadi tapi siapa sih kita kita kan aktivis ya, maksudnya panggung kita tuh nggak sebegitu besarnya kalau dibandingkan panggung selebritis gitu ya. Ya mudah-mudahan suatu saat ada selebritis yang bisa ngomong, kasih edukasi ke masyarakat, dan itu tuh ngebantu loh untuk penerimaan masyarakat ke teman-teman transgender perempuan ini. Aku punya temen yang kerja di advokasi lapangan gitu. Aku melihat dinamika bagaimana beberapa tahun terakhir dan mungkin bahkan sampai sekarang ada kasus kekerasan yang terjadi dari teman-teman transgender perempuan yang bekerja di jalanan gitu. Karena di Indonesia
pekerjaan di jalanan itu kayak mengamen dan bekerja sebagai pekerja seks itu sebetulnya menurutku secara personal itu adalah sebuah pekerjaan yang harus dihargai kalau Iya. mereka melakukan itu atas dasar kepengennya Kebencian, pribadi gitu iya, lah. iya, Tapi yang perlu dikritisi adalah ketika mereka bekerja di jalan itu sebagai pengamen dan pekerja seks itu aman atau tidak, ada jaminannya Nah, atau tidak? betul. Tidak kan, dan penuh dengan kekerasan. Makanya harapanku sih semoga teman-teman punya peluang pekerjaan yang lebih baik gitu, dan ini juga bisa bukan tanggung jawab aktivis semata ya gitu, bukan tanggung jawab teman-teman transpuannya juga berjuang, tapi ini tanggung jawab besar negara loh, pemerintah gitu loh, memberikan akses pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak gitu loh. Kita susah, banyak dari teman-teman kabur dari rumah karena nggak diterima oleh keluarga. Makanya tadi tuh di filmku aku pengen distribusinya tuh membuka ruang-ruang diskusi agar penerimaan keluarga transpuan tuh meningkat, karena itu tadi keluarga adalah ruang aman dan nyaman pertama kami gitu loh. Ketika bisa diterima keluarga tuh kami bisa jauh lebih kuat loh untuk menghadapi stigma dan diskriminasi di luar sana. Betul. Seperti itu. Masih banyak sih stigma yang butuh diluruskan di masyarakat, lalu kemudian diskriminasi, masalah diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, lalu kemudian ya kayak zaman dulu Public terakhir space juga kan. Iya, zaman dulu tuh juga sampai yang pernah teman-teman transpuan tuh dipersekusi, diusir dari kosannya, nggak terima, susahnya di tempat kos-kosan gitu. Kalau mau enak cari apartemen, tapi itu kan mahal ya gitu. Aku pun sebetulnya kalau ada tempat tinggal yang murah dan nyaman, pengen cari yang murah. Jadi bisa banyak nabung gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kalau hidup terlalu salah-salah masuk di dalam masyarakat tertentu, bisa jadi kita tuh jadi nggak aman gitu. Jadi nggak aman gitu. Nggak ada jaminan keamanan jadinya ya. Jadi di satu sisi di Indonesia kadang-kadang seperti yang diterima, tapi kayaknya tuh masih jauh dari kata penerimaan. Apalagi kalau ditarik ada provokator tuh ditarik ke masalah isu agama. Aduh udahlah itu gitu. Aku nggak ikut campur kalau masalah gitu ya. Aku selalu menekankan bahwa ya udah deh, urusan agama itu urusan kita personal sama yang di langit aja deh, yang di atas aja gitu. Tapi hubungan kita tuh hubungan yang lebih ke manusia gitu loh. Manusia, aku yakin manusia itu tuh punya rasa punya hati yang sensitif ya gitu loh. Jadi ketika melihat ketidakadilan terjadi pada kelompok manusia lainnya tuh alamiahnya tuh mereka kayak nggak terima gitu loh. Oh enggak gitu. Tapi ketika ada provokasi tafsir A, provokasi tafsir B, jadi hatinya tuh jadi kayak tertutup gitu loh. Pada dasarnya tuh semua manusia tuh ada kecenderungan punya hati yang baik kok gitu. Cuma tinggal ini aja sih, kita asa-asa aja, terus kita yang kayak abaikan lah hal-hal yang tafsir-tafsir yang malah bikin kita tuh saling benci gitu loh. Lalu paham-paham yang bikin kita tuh jadi kayak nggak hilang rasa cinta, kasih sayang satu sama lain gitu. Tuh kan guys, positive vibes banget Kak Anggun ini. Itu tadi ya, situasi di sini ternyata masih demikian ya. Meskipun tadi kalau Kak Anggun bilang media, internet dan yang lain-lain itu sudah mulai aware gitu loh, dan dengan keberadaan transpuan ini harusnya diimbangi dengan, tapi jadiin token kadang-kadang gitu. Iya betul, karena nggak seimbang dengan pendidikan atau pengetahuan soal transpuan ini. Iya, kan, gitu. Kadang-kadang mereka ngambil sisi sensasinya aja, lalu sisi drama-dramanya disengaja-sengaja dibikin gimmick-gimmick yang malahan itu tuh memberikan disinformasi gitu, disinformasi. Padahal seharusnya kan platform yang sebesar itu tuh digunakan untuk ada edukasinya lah ke masyarakat. Apalagi kalau dia punya followers banyak, influencer gitu kan. Iya. Masyarakat tuh takut punya kesalahpahaman bahwa teman-teman transpuan itu jadi semacam kayak sekte yang akan menghancurkan dunia, atau mungkin yang akan menyebarkan virus penyakit atau virus ketranspuanannya menularin ke orang. Sesimpel itu kan. Itu padahal kan logikanya enggak lah ya deh gitu. Aku berteman dengan orang teman-teman laki-laki, teman-teman perempuan, tapi kan mereka nggak ketular lah jadi transpuan. Tapi sesimpel itu. Tapi kan suaranya Anggun, panggungnya Anggun kan nggak besar gitu. Jadi siapa yang bisa mendengarkannya gitu. Itu salah satu mitos yang berkembang juga tuh terkait identitas gender atau orientasi kan. Iya, bahwa itu menular gitu. Padahal kan kita sudah sering banget sampai berbuih ngomong itu nggak menular, dan pakai ya contoh simpelnya aja lah, teman-teman transpuan kan juga punya partner di rumahnya ya, pasangan kekasih gitu. Kan kekasihnya ya tetap
tetap sebagai dirinya yang bukan transpuan gitu loh. Dan nggak menular Dan nggak juga. menular gitu. Meskipun hidup bersama. Nah, di sini Sobat Pon masih ada nggak sih yang berpikir mitos-mitos itu? Nah, udah jangan ini lagi ya, percaya mitos-mitos itu lagi. Ini kaitannya sama kondisi sekarang, berarti sebenarnya udah ada belum sih Kak kebijakan atau perlindungan untuk teman-teman transpuan atau ragam identitas lain? Dari kekerasan, dari diskriminasi. Oh, ini berarti harus tanya ahli hukum ini ya. Tapi sih sepengetahuanku kayak yang baru terakhir heboh itu kan undang-undang penyiaran ya. Undang-undang penyiaran tuh ada pasal kalau nggak salah menyebutkan bahwa memang kelompok-kelompok kayak kami ini tuh tidak boleh diajak kerjasama baik dalam di TV ataupun apapun itu. Kalau aku nggak salah ya gitu, lebih kurang kayak gitu, dan itu tuh miris sebetulnya. Lalu selama ini kan kami dihalangi untuk tampil di televisi gitu lah. Lalu akhirnya tuh banyak produser, banyak sutradara yang tadinya mau bikin konten atau bikin hal apapun itu dibawa di layar lebar segala macam, dia takut filmnya nggak laku gitu ya, iya kan. Nah, terus ada yang kayak gini lagi tuh, jadi kita nanti mau tayang-tayang di platform YouTube, mau tayang di platform yang di luar media TV itu kan jadi susah, dan itu berkenaan sama kesejahteraan kami juga kan, karena itu kan ada income-nya di situ kan gitu. Jadi bingung gitu. Nah, Kak, terkait ini nih, kalau tadi Kak Anggun udah ngomongin soal kebijakan-kebijakan yang saat ini untuk teman-teman transpuan gitu. Nah, sebenarnya apa yang masih belum terpenuhi untuk hak-hak transpuan nih? Atau misalnya terkait akses kalau biasanya yang di isunya transpuan itu kan kayak dokumentasi, misalnya dokumentasi nama, iya kan, pergantian identitas itu kan juga kadang harus melalui pengadilan, mekanismenya yang panjang, belum lagi dengan stigma-stigma dari para aparat-aparatnya ini kan gitu, aparat penegak hukumnya dan yang lain-lain. Itu gimana tuh Kak? Kalau akses itu, aku jadi bingung deh saking banyaknya mungkin ya. Jadi yang belum terpenuhi, pertama yang harus aku bilang basic aja dulu ya. Basic itu adalah pendidikan gitu. Kenapa pendidikan itu belum dipenuhi oleh pemerintah? Di sini aku mengarahkan lagi ke pemerintah gitu ya. Karena teman-teman transpuan ini tuh pengen bersekolah. Tapi ketika di sekolah itu mereka suka diejekin sama guru, kayak zaman dulu sama aku gitu, terus diejekin sama teman-temannya, lalu kemudian nanti ngelapor ke gurunya bilang, aku diejekin nih, aku dibully nih, malahan diceramahin balik. Kenapa kamu laki-laki kok kemayu, kok kamu jadi bencong? Bahkan ngelapor ke orang tuanya pun, orang tuanya juga malahan balik marahin dia. Jadi situasi yang kayak gini tuh jadi nggak kondusif dan nggak bikin teman-teman transpuan kami itu nyaman di sekolah. Akhirnya banyak yang memutuskan putus sekolah sebelum kelar gitu loh. Tapi kalau balik ke aku secara personal lagi, untungnya aku kuat-kuatin banget waktu zaman sekolah dulu gitu loh. Aku sempat bermimpi, aduh kayaknya kalau udah kelar SD aku udah nggak mau sekolah lagi deh, mau cari kerja aja zaman dulu kan. Tapi aku pikir-pikir lagi tuh, zaman dulu orang yang kelar kuliah aja nyari kerjaan susah gitu, apalagi kalau kelar SD gitu. Meskipun kadang-kadang nggak ngejamin juga ya, kadang-kadang kalau pengalamannya banyak, tapi kan kadang-kadang yang butuh orang-orang dalam juga nggak sih untuk hidupnya aman gitu ya kan gitu. Jadi aku membayangkan suatu saat kondisi pendidikan di Indonesia tuh ramah gender apapun itu, ramah transpuan. Jadi teman-teman transpuan bisa berekspresi, ya tentunya ekspresi yang sesuai dengan sesuai dengan yang tidak kriminal gitu-gitu. Didukung oleh gurunya dan tidak diajakin sama teman-temannya. Aku rasa akan banyak teman-teman transpuan yang yang akhirnya tuh grooming and blooming gitu loh, nggak perlu yang kayak sekarang. Dan kalau kita bisa berkembang gitu kan, kita juga bisa mengkontribusikan diri kita ini, skill kita ini untuk pembangunan negara gitu ya kan, lalu kemajuan negara gitu. Ngomongin masalah negara. Jadi di pendidikan bermasalah, lalu kemudian karena pendidikan kami tidak memadai, jadi kan akses pekerjaan susah. Pekerjaan itu kan sekarang melihat ini banget ya, ijazah dan apa yang tertulis dalam ijazah itu banget gitu, dan pengalaman dan karena pekerjaan tidak layak, lalu pendidikan yang
yang tidak memadai. Jadi akhirnya untuk bertahan hidup uangnya pas-pasan, Iya, pekerjaannya betul, betul. pilihannya hanya di sektor prostitusi dan sektor nyanyi-nyanyi di jalan yang riskan terhadap kekerasan gitu. Iya, Lagi-lagi iya, aku iya. nggak bilang pekerjaan itu nggak bener ya, tapi melihat dari resikonya di jalan penuh dengan kekerasan itu kayaknya tuh bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk cari alternatif pekerjaan lain. Tapi sampai sejauh ini gimana ya, kita nggak ada perlindungan masalah pekerjaan di jalan Iya, itu. iya, Dari kita malah dapat gangguan dari oknum-oknum yang bisa segampang itu mukulin kita, ngelemparin kita, teriakin kita gitu-gitu, teriakin kami gitu-gitu sih. Hmm. Jadi secara tidak langsung sebenarnya teman-teman transpon ini dimiskinkan secara sistem ya, Kak. Iya, dimiskin secara sistem, sudah Kan miskin, udah gitu aksesnya juga nggak aksesnya ada. susah. Iya. Beruntung beberapa tahun terakhir ini tuh ada project dari pemerintah ya yang mereka pengen semua orang punya identitas KTP gitu kan. Jadi tuh dari Dirjen Dukcapil itu mempermudah banget kami untuk yang nggak mesti harus pulang kampung kalau mau cetak KTP Iya, gitu-gitu. iya. Jadi ketika punya KTP lalu kemudian bisa bikin BPJS kesehatan, jaminan Iya, 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 kesehatan benar. yang tidak berbayar gitu-gitu Iya, iya. loh. Meskipun ada kendala-kendala tersendiri ya di dalam apa sih pada prakteknya, pada realitanya, tapi itu harus kukatakan sedikit progres ya. sebuah progres lah gitu. Jadi teman-teman trans tuh gampang kalau mau bikin KTP, terus punya BPJS juga bisa diusahakan kayak gitu, karena mau nggak mau itu basic ya. Iya, itu sangat Sandang, kebutuhan. pangan, papan gitu, kayak yang tempat tinggal juga. Nah, cari tempat tinggal, balik lagi tempat tinggal yang aman kan agak-agak susah ya, penuh Iya, iya. tantangan Benar, gitu. benar. Dan kartu identitas itu kan benar-benar hal basic yang harus dipenuhi sama negara Iya, kan, karena gitu. kalau nggak punya KTP bagaimana mungkin bisa buka rekening bank, kalau mau Iya. menabung menyisihkan uang penghasilan gitu-gitu. Iya, benar-benar. Betul-betul. Lalu ini Kak, tadi menyambung soal pendidikan, pekerjaan. Nah, gimana sama teman-teman transpuan juga yang ingin mengubah secara administratif di dalam dokumen gitu, secara hukum. Kemudian gimana juga sama teman-teman transpuan yang misalnya ingin menikah gitu. Oke. Itu kan juga akhirnya sulit juga untuk mendapatkan akses itu kan gitu. Iya, jadi gini, di transpuan itu kan memang bagian dari perempuan gitu ya. Tapi itu pemahaman di kita yang aktivis dan feminis gitu, dan sebagian masyarakat masyarakat di Indonesia tapi nggak banyak gitu. Tapi secara negara yang nama transpuan dia masuk dalam klasifikasi laki-laki gitu loh, karena negara melihat kami ini tuh kan sebagai sesuatu ya, melihat sesuatu orang itu perempuan atau bukan itu dari kelaminnya, dari biologisnya. Jadi kalau lu punya vagina, mau itu vagina alamiah bawaan dari lahir atau vagina buatan neovagina dari hasil operasi atau penegasan kelamin, itu lu bisa dianggap perempuan secara negara gitu. Tapi pada kenyataannya kan ada orang-orang yang tidak memiliki vagina tapi merasa dirinya perempuan, mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan atau menghayati dan menjalani keseharian di sosialnya sebagai seorang perempuan. Ada kebalikannya juga, ada laki-laki yang tidak memiliki penis tapi dia menghayati dan meyakini, mengidentifikasi dan menjalani hidupnya di sosial masyarakat sebagai seorang laki-laki gitu. Nah, realita-realita itu kan belum disarikan oleh pemerintah kita. Akhirnya makanya tadi banyak hal-hal yang diskriminatif turun ketika di toilet transpuan masuk ke dalam toilet perempuan dipermasalahkan gitu, ataupun sebaliknya yang trans laki-laki. Lalu kemudian banyaklah hal-hal yang jadi kendala gitu. Terus menikah gitu. Aku sih terus terang yang aku pikirkan secara personal ya, jauh banget deh kalau mikirnya menikah. Kayaknya itu terlalu. Iya, kayaknya komitmen dengan seorang kekasih dan bisa saling support system dalam hidup, berjalan bersama, itu sudah jauh lebih baik. Itu udah jauh cukup menurut aku secara personal, nggak tahu dari teman-teman yang lainnya. Tapi kan kalau transpuan mau menikah, memang transpuan bisa, tapi transpuan yang sudah melakukan penegasan kelamin. Perlu digarisbawahi lagi bahwa tidak semua teman-teman transpuan itu merasa butuh melakukan
penegasan kelamin, tidak Iya, semua gitu. iya, Baik betul. karena kendala faktor ekonomi kan itu mahal, atau Mm-mm. mungkin memang dari dalam dirinya dia udah Iya, ngerasa nggak nyaman mau. dengan Iya. dirinya. Aku transpuan ya, aku begini, aku menerima Mm. diriku apa adanya aku, kayak Tanpa gitu. harus Jadi kalau eh, ngomong masalah nikah di itu jauh rumah. lah, kami masih saat ini tuh kayaknya kita sepakat masih memperjuangkan kesejahteraan dan Kesejahteraannya. kemakmuran hidup gitu, dan Mm-mm. dapat hidup yang layak aja tuh udah seneng Cukup. banget Heeh. gitu loh. Ini sedih ya ceritanya. Ini menjadi PR bersama sebenarnya kan yang terus diperjuangkan juga bahwa ternyata masih banyak sekali hak-hak transpuan sebagai manusia yang belum dipenuhi oleh negara gitu kan. Iya, ya pelan-pelan ya, semoga nanti punya banyak ruang-ruang gitu untuk bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara gitu. Aku meyakini bahwa mungkin pakai pepatah lama ya, karena tidak kenal maka tidak sayang gitu. Mungkin nanti suatu saat kalau udah kenal, udah mulai nih rasa simpatinya. Oh, kalau udah nanti udah kenal deket, tumbuhlah rasa sayang. Akhirnya ya menujulah dunia inklusif, dunia yang bisa Ideal. ideal, Yang kita dunia yang tidak ada bayangkan. orang yang ditinggalkan di belakang gitu-gitu sih. Sekarang kita halusinasi dulu dengan keidealan iya, itu iya, ya. iya. Perjuangan harus tetap berjalan. Aku selalu bilang sama teman-teman, perjuangan itu nggak mesti yang berat-berat juga. Berat-berat juga harus ya, karena di satu hal ketika advokasi tidak didengar, kita butuh turun ke jalanan demo. Iya, ayo gitu. Tapi memang nggak semua orang punya skill kayak seperti itu. Tapi kalau aku bilang sama teman-teman transpuan, dengan kamu rajin ikut acara-acara kolektif teman-teman feminis, teman-teman aktivis, nongol aja nggak usah ngomong, itu udah bagian dari perjuanganmu gitu loh. Itu politik identitas, biar orang tahu bahwa kamu juga ada gitu. Kita tuh ada di situ. Dan masalah perjuangan secara umum, menurut aku selama tidak mundur ke belakang, kalau lelah jalan di tempat atau pelan-pelan dulu deh jalannya, itu juga nggak apa-apa, karena kita pahami yang namanya perjuangan itu evolusi yang panjang ya deh. Perjuangannya nggak tiba-tiba di depan mata seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun gitu, enggak. Mungkin hasil perjuangan kita hari ini, podcast ini kan adalah bagian dari perjuangan juga gitu ya, mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman ke masyarakat. Mungkin dampaknya bisa terjadi puluhan tahun, ratusan tahun, dan dirasakan oleh anak cucu kita gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Iya. Tapi kita nggak boleh berhenti berjuang gitu ya. Iya, karena hidup adalah sebuah perjuangan. Kalau berjuang terus kapan bahagianya ya, Bo? Makanya harus mungkin tetap sembari berjuang, sembari tetap nonton di bioskop, sembari berjuang, sembari tetap ke pantai, sembari berjuang makan enak, sembari berjuang tetap pacaran gitu ya. Jadi kan seimbang dan nggak stres juga. Betul. Untungnya kan belakang-belakangan di kalangan aktivis, baik itu aktivis transpuan, queer, ataupun feminis dan aktivis secara umum, itu kan udah mulai aware ya dengan isu kesehatan mental. Jadi secara berkala biasanya ada gathering sesama staff, lalu kemudian bilangnya tuh well-being, wellness and well-being. Itu tuh bagus banget gitu loh. Bener-bener, soalnya aktivis yang suka berjuang ini juga rentan stres ya. Rentan stres, karena stres nanti kena GERD, ya kan, asam lambung naik gitu, terus ayo tiba-tiba metong kan, aduh kita sedih kehilangan teman-teman yang peduli. Itu tuh udah masih jumlahnya sampai sekarang sedikit, nggak sebegitu banyak. Ya kan, kalau dihitung dari 280 juta ya masyarakat di Indonesia, terus seberapa persennya sih yang peduli dan jadi aktivis, tiba-tiba sesedikit itu hanya karena stres, GERD dan mampus meninggal gitu. Kan kita kan sedih gitu loh. Please ya, kita harus memperhatikan kesehatan mental kita gitu. Kan. Jadi GERD itu penyakit aktivis ya Kak ya? Nggak tahu sih, tapi kebetulan aku ada GERD juga sih sebetulnya. Oke, ini makin seru nih obrolannya nih. Selain positive vibes, kamu ini, aduh seru banget. Kayaknya harus ada episode 2 nggak sih guys buat ngobrol lanjut sama Kak Anggun. Masih banyak narasumber lainnya menanti. Nah ini nih Kak, apa namanya, dari tadi kan ngomongin kalau diomongin hal diskriminatif itu banyak banget. Semuanya bisa kita sebutin dari A sampai Z, ada ratusan ribuan gitu kan. Sampai malas ngomonginnya sebetulnya, karena udah lelah. Betul, gitu. Saking banyaknya. Nah mungkin sekarang kita mau ngobrolnya hal-hal yang tadi ya, yang ideal-ideal tadi, dan juga best practice deh. Ada nggak? Mungkin kamu boleh nggak share ke Sobat Puan juga cerita hal-hal yang best practice dan cerita-cerita hangat dari teman-teman transpuan yang mungkin
bisa juga diterapkan sama teman-teman di rumah gitu sama Sobat Puan. Oh iya. Cerita-cerita hangat dan hal baik. Kalau ngomongin diskriminatif, wah udah banyak banget deh, nggak usah Ah, di. ah, 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 ah. Ya cerita hangat yang kalau kalau dengan pemerintah ya itu tadi ya KTP Iya, itu, lalu kemudian BPJS Ketenagakerjaan meskipun ada cerita pencairannya susah gitu-gitu. Itu menurutku ada sentuhan hangat dari cerita gitu, kolaborasi antara pemerintah dan teman-teman komunitas transgender perempuan. Lalu kemudian mungkin cerita-cerita kalau aku ya yang dekat yang aku lihat itu cerita-cerita menguatkan dari ibu yang menerima anaknya yang transpuan ketika aku screening, bahkan sampai ibu tuh bilang katanya aku tuh ngebelain anakku sampai aku bercerai sama suamiku katanya karena suamiku suka pukul anakku gitu, padahal aku sayang sama anakku. Lalu cerita ibu lainnya yang tiba-tiba anaknya nggak pulang-pulang, pergi entah kemana, dia cari dan ketemu melihat anaknya tuh lagi ngamen nyari duit gitu, dan dia berpelukan dan saling tangis dengan ibunya. Itu kan cerita-cerita penerimaan yang hangat gitu ya. Lalu kemudian ya beberapa teman-teman transpuan yang dengan jerih payahnya lalu kemudian berjuang mendapatkan beasiswa kuliah S1, lalu kemudian dapat support kuliah lagi gratis mungkin S2-nya, tapi meskipun cuma sedikit banget ya yang aku lihat itu gitu. Tapi yang paling membahagiakan cerita hangat adalah ketika teman-teman transpuan itu tuh bisa menerima dirinya dengan baik dan dia tidak menganggap dirinya itu berdosa, tidak menganggap dirinya itu adalah sampah masyarakat. Dia itu ada sesuatu yang menurut aku progresif yang hangat, sesuatu yang hangat yang progresif gitu. Karena basis dari teman-teman transpuan ini untuk bisa berdiri tegak dan kuat itu adalah penerimaan dirinya gitu ya. Dan ketika ngomongin tentang penerimaan diri, kadang-kadang nggak cukup dari materi SOGSC doang ya, sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristic nggak cukup doang, tapi dengan keyakinan personal mereka, ya kan, keagamaan mereka. Biasanya itu mereka bertemu dengan tokoh-tokoh agama progresif yang tidak melulu menyampaikan hal-hal buruk tentang representasi tentang identitas teman-teman transpuan, itu tuh berpengaruh pada penerimaan dirinya. Karena aku melihat ketika teman-teman merasa dirinya berdosa lah, dirinya suatu saat aku pengen berubah, taubat, jadi laki-laki. Kalau menurut aku itu hal yang nggak mungkin ya, karena kita bukan Superman gitu loh, bukan Wonder Woman yang bisa berubah dengan begitu gampangnya gitu ya. Kita gitu loh, bahwa nanti seiring berjalannya waktu kita menua dan fisik kita berubah, rambut tidak panjang ini lagi, itu perempuan manapun juga merasakannya. Tapi identitas kita transpuan tetap ada di sini, bagaimanapun tampilan kita, fisik kita kayak gitu loh. Jadi itu kayaknya happy banget. Aku aja sampai sekarang tuh masih terus belajar meningkatkan penerimaan diri dalam diriku, karena aku ngerasa hidupku jauh lebih bahagia ketika aku bisa menerima diriku dengan baik gitu, dan aku tidak mendengarkan omongan-omongan yang bisa membuat keberkembangan hidupku tuh terhambat gitu, lalu membuat aku jadi sedih gitu. Jadi memang kita pintar-pintar bahwa penerimaan sosial itu penting kita perjuangkan, tapi ketika kita memperjuangkan sosial di RT mana, RW mana nggak bisa terima kita cari penerimaan lain gitu loh, kita cari support system yang lain, kita tinggalkan mereka gitu. Begitu juga dengan orang tua, penting memang orang tua menerima kita dengan baik, kita berusaha dialog sama mereka gitu ya kan, memperjuangkan penerimaan mereka gitu. Tapi kalau kita ngerasa kita udah berjuang mati-matian tapi mereka nggak terima, kita bisa cari dengan berat hati, kita bisa cari penerimaan dari hal lain, dari teman-teman komunitas, dari teman-teman sekutu kayak gitu. Karena berbicara tentang penerimaan juga aku nggak mau bilang sama teman-teman transpuan, ayo pulang kampung hadapin orang tuamu, kan karakter orang tua itu beda-beda ya. Kita harus melihat keamanan kita juga, jangan sampai pas tiba-tiba ntar lu digorok lagi sama bapak lu ya kan, atau lu diparang lagi sama bapak lu. Itu banyak kejadian kayak gitu, dapet kekerasan, bukannya malahan penerimaan, lu malahan mampus ya kan. Itu kita nggak pengen juga kayak gitu. Apalagi trauma-trauma yang akan dialami yang bisa berkepanjangan kan. Seru sih melihat hal-hal yang hangat, kayak yang waktu itu di Grammy Award kan ada sosok transpuan yang dapat piala musiknya gitu, dan dia happy, dan kita pun juga ngelihatnya happy. Lalu kemudian sosok di dunia perfilman Indonesia walaupun jadi kontroversial waktu itu, Kak Oscar Lawalata ya, dia masuk nominasi sebagai Best Actress ya, dan itu kan heboh ya, komentar-komentar dari netizennya gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu tuh ya aku terharu, karena pasti untuk mendapatkan
kondisi seperti itu di titik itu tuh perjuangannya gila-gilaan. Luar biasa ya. Betul. Iya kan, perjuangannya gila-gilaan gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah yang bikin hangat dari teman-teman transpon ini adalah penerimaan ya. Iya. Acceptance itu ya, penerimaan dan pengakuan ya Kak ya. Penerimaan, pengakuan gitu. Ya kalau sekarang butuh perlindungan juga ya, karena Indonesia kan masih rentan, siapapun itu rentan mendapatkan kekerasan gitu. Kelompok minoritas apapun itu, bukan jangan hanya transpuan, teman-teman perempuan pun gitu juga potensial mendapatkan kekerasan, dan perlindungan tuh penting banget terus ditingkatkan oleh pemerintah. Bahkan udah ada undang-undangnya pun masih tantangan loh untuk implementasinya. Kita harus gencar ya apa sih namanya, mengawal gitu. Satpol PP kali yang ngawal. Iya, tadi juga aku mau menggarisbawahi itu sih. Kayaknya kalau di pemerintah siapapun udah bisa dapat diskriminasi deh, semua kelompok minoritas. Iya. Mungkin kelompok minoritas harus bersatu nggak sih Kak untuk sebetulnya siapapun tuh harus bersatu ya, bersatu karena kan bersatu kita teguh katanya, bercerai kita runtuh. Itu pepatah yang kayaknya tuh nggak pernah usang-usang gitu ya. Jadi itu dalam banget. Iya, kita memang harus bersatu gitu. Makanya internal kami, bahkan di kelompok aktivis yang feminis pun kadang-kadang kan dia exclude teman-teman trans ya. Sorry nggak mau gitu. Waktu itu beberapa tahun yang lalu tuh pernah bikin sebuah karya buku bareng, tapi aku nggak ikut waktu itu, temanku. Aku melihat seorang seniman perempuan gitu, dia menarik karyanya dari buku itu, kumpulan, karena dia lihat di situ ada teman-teman queer. Jadi dia nggak mau gitu. Berarti ya karena value-nya dia aja gitu. Value-nya dia aja gitu. Berarti bukan feminis dong kalau kayak gitu, kalau mengeksklud kelompok lain. Feminis kan harusnya merangkul kelompok manapun itu gitu. Dan kita kan harus juga tadi ya, pengakuan dan menerima untuk semua siapapun yang merasa dirinya perempuan, ya kita akan mengidentifikasi diri sebagai perempuan gitu kan. Iya. Nah mungkin Sobat Puan juga di rumah sudah bisa nih, dari pengetahuan tadi, dari obrolan sama Kak Anggun juga udah bisa kira-kira sebenarnya dunia yang ideal yang bikin kita semua tuh bisa nyaman gitu loh, tidak membuli dan tidak mendiskriminasi orang lain ya, dengan cara mulainya dengan cara menerima diri sendiri. Buat teman-teman transpuan yang mungkin masih merasa berdosa gitu, merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya salah, merasa dirinya tuh nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan, Kak. Masih banyak stigma sakit. Di perjuangan panjang nih deh, jadi selain memperjuangkan eksternalnya kita, perjuangan internal juga perlu. Aku jadi inget cerita dikit, aku jadi inget beberapa hari lalu kan aku screening filmku di 7 transpuan dan 7 keluarganya, ada yang bawa ibu, ada yang bawa adik, ada yang bawa sepupu gitu. Ada seorang transpuan usia mungkin 50 tahunan ke atas, lalu kemudian dia ngomong tentang suatu saat aku pengen berubah jadi laki-laki dengan kostum dia yang sekarang dia menggunakan selendang segala macam gitu, tapi dia nggak bisa melakukan itu, tapi itu kan menurutku hal yang menyedihkan banget ya. Kenapa nggak menerima dirinya aja apa adanya gitu loh. Masalah dosa atau enggak itu kan urusan yang maha kuasa ya. Yang kita penting nggak bisa nentuin berdosa apa enggak, bukan manusia yang menentukan. Gitu aku juga inget banget tuh kalimat salah satu ustadz pesantren dari Cirebon waktu ngomong sama aku ketika kami ada kelas di di salah satu kelas dengan teman-teman transpuan lah gitu. Ada yang nanya, Ustadz kenapa sih orang-orang tuh bilang kita tuh haram gitu katanya. Terus Ustadznya jawab katanya mempertanyakan transpuan itu halal atau haram itu sama dengan kita mempertanyakan pintu atau jendela itu tuh halal atau haram gitu. Itu nggak penting gitu. Yang penting tuh pintu ataupun jendela itu tuh berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi teman-teman transpuan, kita berfungsi baik enggak untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, dan untuk sosial kita. Kalau kita berfungsi dengan baik, artinya kita kesampingkan hal-hal yang buruk seperti itu, hal-hal yang membuat kita jadi kayak sedih, merasa kayak nggak bisa nerima diri kita, merasa bersalah, merasa apapun itu, udah kita tinggalkan itu. Memang butuh skill juga ya untuk bisa menepis, menghempaskan omongan-omongan jahat itu, tapi itu bisa kita usahakan bareng-bareng gitu loh, demi apa ya, demi
kesejahteraan hidup kita, demi kenyamanan hidup kita. Kita udah terlalu menderita, Bo. Ngapain kita harus dengerin omongan orang lagi, Betul, gitu betul. kan. Nggak Yuk ada kita habisnya nggak kalau ada omongan habisnya. Jadi fokus kita terpecah gitu loh. Nggak fokus sama diri sendiri gitu. Cintai diri kita sendiri, lalu kemudian cinta kita akan Terbagi untuk semua orang. terbagi untuk semua orang, terutama keluarga juga gitu ya kan. Ya udah gitu, fokus kita tuh itu aja gitu. Ini udah kalimat penutup ya kayaknya. Oh belum, sebetulnya kan Oh, masih ada belum. pertanyaan lagi. belum. Ini udah Dede. setiap kali Kak Anggun ngomong ini kayak udah lengkap gitu semuanya. Karena vibe kantornya juga enak gitu ya, kayak seperti rumah, seperti villa di Bogor gitu, seperti villa di Puncak. Bener deh. Vacation dong, ini mah healing dong Kak. Oh, ya. iya, jadi Bukan kayak, kerja tapi healing ya. mm-mm. Oke, Kak Anggun, ini pertanyaan terakhir nih Kak nih sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini nih. Harapannya Kak Anggun untuk teman-teman transpuan dan juga untuk masyarakat. Untuk teman-teman transpuan dan masyarakat, oke. Iya, jadi transpuan dulu untuk teman-teman Oke, transpuan. untuk apa teman-teman pesan-pesannya? transpuan, sayang, Bo, Nek, kalau kita ngomong itu, kita terima diri kita dengan baik dulu ya, gitu loh. Kita bisa usahakan bagaimana kita meningkatkan penerimaan diri kita, karena itu hal yang penting, itu jadi basic kita. Kalau kita bisa menerima diri kita dengan baik, kita bisa mencintai, menyayangi diri kita, angin topan diskriminasi dan stigma itu kita hempaskan. Gitu ya, tapi itu memang nggak mudah, tapi itu bisa diusahakan dengan cara ayo kita merapat ke organisasi pemberdayaan teman-teman transpuan, ada banyak di Indonesia gitu, ayo kita merapat gitu, kita saling support satu sama lain seperti itu. Lalu kemudian kita juga harus mulai bisa, bukan harus juga sih, aku nggak terlalu sepakat dengan kata harus, tapi perlu untuk kita yang dalam kondisi tereksklusi ini menginklusikan diri gitu. Kita mulai perhatian dengan lingkungan sekitar kita. Sesimpel ketika kita pindah memasuki wilayah tertentu ya kita laporlah ke RT RW, kita bertetangga gitu-gitu loh, yang formal-formal, yang formalitas kayak gitu. Itu tuh bisa ngebantu kita banget loh. Seenggaknya kita bikin kayak semacam penerimaan diri sudah, keluarga sudah, lalu kemudian lingkungan sekitar kita gitu. Tapi kita baca juga kalau lingkungan sekitar kita toksik, ya kita segera tinggalkan. Seperti itu. Kita bersabar saja, kita menunggu musim berganti nanti, mana tahu nanti Indonesia 50-100 tahun lagi ya, jadi inklusif, benar-benar inklusif terhadap kelompok minoritas gitu ya. Jadi kita sambut dengan sukacita nanti, tapi anak cucu kita, Bo, nggak apa-apa ya. Lalu kemudian kalau untuk masyarakat sih, kita tuh nggak semenakutkan itu kok gitu. Kalau ada hal-hal yang memang ada ganjalan di hati, sampaikan. Cuma ya kita sepakat ya sebagai manusia kita kan punya skill alamiah, etika, lalu tutur kata sopan santun, ramah tamah, ya bertanyalah dengan sopan, bertanyalah dengan santun gitu. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab kalau menurut aku personal gitu ya. Tapi sampaikanlah dengan etika yang baik, dengan etiket yang oke, gitu-gitu sih. Lalu kemudian kesalahpahaman yang masih lestari yang ada di kepala kalian itu sebetulnya bisa kami selesaikan kalau kalian mau agak-agak sedikit repot lah gitu, buka ruang diskusi bareng gitu. Sekarang media tuh gampang ya, bisa tanya DM aja ke Anggun Pradesa gitu, Kak kenapa sih begini segala macam. Ya kalau aku nggak sibuk aku balas sih gitu ya. Karena jangan pula kok nggak dibalas gitu nggak gitu juga. Intinya gitu sih. Aku berharap kesalahpahaman di masyarakat tuh tereduksi dan lama-lama hilang. Contoh tadi sesimpel transpuan itu menular, queer itu menular, lalu sarang penyakit. Ya, Yayasan Kesehatan Perempuan pasti tahu ya data-data bahwa yang namanya penyakit itu kan milik semua identitas gitu. Itu kan identitas punya perilaku beresiko tertentu gitu. Mau identitasnya apapun itu, laki-laki, perempuan, transpuan, cis perempuan, ya kan trans laki-laki, ya pasti di Yayasan Kesehatan Perempuan paham banget dengan hal kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang menjadi pertanyaan kalian, yang bisa jadi itu kalau nggak ditanyain atau nggak dikeluarin jadi kesalahpahaman yang mendalam di dalam dirimu, itu kan membahayakan. Itu sebenarnya bisa
bisa dijawab loh gitu loh. Mhm. Bahkan narasi A yang salah pun kami tuh sebetulnya punya narasi tandingannya, Iya. cuma kami tuh nggak, kadang-kadang tuh apa Nggak ya, punya ini. nggak ditanya, Nggak ditanya. lalu kemudian Nggak nggak ada ada ruang ruang diskusi, diskusinya, betul. lalu kemudian ya diskusi kalau beda pendapat itu biasa lah gitu ya, Mhm. biasa kalau menurut aku. Yang nggak biasa itu ketika kalau beda pendapat ditimpuk pakai botol, lalu diam-diam diapain, tiba-tiba hilang, beda pendapat tiba-tiba orangnya hilang, kalau dihilangkan itu kan yang serem gitu. Betul. Oke. Udah lengkap ya Sobat Puan, jangan pernah menstigma lagi, jadilah support system buat semua teman-teman, semua manusia yang ada di Iya, muka bumi ini. dan hewan dan tumbuhan dan juga, hewan karena, dan tumbuhan juga. karena itu bagian dari kehidupan ya. Kalau Iya, mereka nggak betul. ada, kita juga nggak bisa hidup. Nah, itu dia pesan-pesan dari Kak Anggun, teman-teman transpuan juga agar lebih berproses mengenali diri sendiri dan menerima itu tadi, dan jangan lupa untuk mencari support system. Nah, untuk masyarakatnya, untuk sobat puannya harus menjadi support system gitu Iya, kan. kita saling dukung ya. Kita saling dukung, kita saling jaga gitu ya, kita Iya, saling melindungi. dukung dalam segala kondisi. Jangan pas butuh duit ngutang doang ya. Jangan pas ada pemilu tiba-tiba kita diundangin, pas sudah selesai kau kepilih kau lupa sama kita. Kan? Jangan begitu. Itu Ini tuh. ya, kalau di RT RW juga jangan tiba-tiba pas lagi ada apa tuh, ada sumbangan-sumbangan apa aja kita digedor-gedorin, tapi pas ketika ada rapat-rapat yang berkenaan dengan lingkungan, Keputusan dengan gitu. keputusan-keputusan nggak dilibatkan. Jangan begitu, namanya rumpi. Nah, yang ini nih serius banget nih. Sebenarnya ini nih gongnya nih, Iya, poinnya makanya nih. itu tadi, harusnya itu tadi Iya, ya. harusnya itu. Sebenarnya karena itu tadi, karena harapannya banyak deh. Jadi kan ketika ditanya kan kita baru berpikirnya, oh mungkin ini ya harapannya, tapi sebenarnya harapannya tuh banyak banget. Betul. Impian siapa sih yang nggak banyak, impian minoritas Iya. mana sih yang nggak sebegitu menumpuknya gitu, karena Iya. melihat kondisi yang Saat yang ini iya, udah nggak sangat-sangat tidak ideal lah gitu. iya. Oke, itu dia Sobat Puan, gimana? Seru banget kan ngobrolnya. Tapi nggak kerasa nih kita udah 1 jam ya. 1 jam lebih, udah panjang banget. Nanti paling ini habis setelah ini Mas Oji ini yang pusing untuk mengedit videonya. Oke, terima kasih banyak Kak Anggun Sama-sama, sudah mau Dede. datang di podcast Power Puan. Sukses terus untuk Amin, filmnya. amin. Mungkin untuk karya-karyanya. ya Kak Anggun kalau mau promo filmnya juga silahkan, boleh kalau mau. Oh iya, promo. buat kayak seperti tadi di awal, kalau teman-teman mau berpikiran untuk, karena filmku memang dokumenter yang memang tidak ditayangkan di platform bioskop dan lain sebagainya, karena memang tujuannya untuk edukasi dan support system untuk, atau learning untuk internal untuk orang-orang komunitas tertentu gitu. Jadi bisa sih kontak DM aku di Instagram @anggunpradesa gitu, atau email @info@kalyanasira film, tadi udah disebutkan, untuk minta file filmnya untuk ditayangkan eksklusif di kantor kalian, di komunitas kalian gitu. Dan aku bisa datang kalau seandainya aku memang waktunya pas gitu. Oke, itu dia Sobat Puan, obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa Sobat Puan komen kalau ada yang mau tanya terkait obrolan ini, bisa langsung komen di video ini. Dan juga kalau misalnya Sobat Puan mau ngasih masukan untuk obrolan atau tema berikutnya di season 2 ini, boleh juga kasih nama narasumbernya juga boleh, dan juga topiknya kira-kira bahasannya apa yang perlu kita bahas di Power Puan. Cuco interaktif ya. Iya, gitu. betul dong. Dan jangan lupa juga untuk selalu update informasi episode Power Puan dan juga informasi soal kesehatan reproduksi di Instagram Yayasan Kesehatan Perempuan. Ini semuanya ada di sini infonya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe, dan juga dikasih notifikasi untuk selalu update. Oke. Ya jangan nonton doang, harus Iya. follow. Zaman sekarang tuh Terus aktif ya. aktif, penting. Jadi kalau YKP-nya besar gitu kan, nanti banyak tayangan-tayangan yang lebih besar lagi. Ya, gitu. itu dia. Bantu support ya. Yeay. Terima kasih banyak Kak Anggun. Terima kasih Sama-sama. Sobat Puan. Sampai ketemu lagi di Dah. episode berikutnya. Bersama Sobat Puan, terus terjun tentang kesamaan. Ada tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di